Afif Maulana adalah seorang pelajar SMP asal Kota Padang, Sumatera Barat yang berusia 13 tahun. Putra sulung dari pasangan Afrinaldi dan Anggun Andriani, merupakan siswa yang aktif dan dikenal sebagai pribadi yang ceria oleh teman-temannya. Menurut keluarga, Afif adalah anak yang manja, yang jarang keluyuran. Jika tidak ada kegiatan, dia lebih suka rebahan di rumah. Akan tetapi, keceriaannya sekarang sudah sirna. Pada tanggal 9 Juni 2024, Afif ditemukan tewas di bawah jembatan Sungai Batang Kuranji. Ada beberapa kejanggalan dan ada perbedaan pendapat antara pihak kepolisian dan pihak keluarga mengenai kematian Afif. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Langsung saja kita ke pembahasan. Kejadian ini berawal ketika Afif Maulana yang meminta izin untuk meminjam motor kakeknya pada Sabtu sore tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 3 sore dengan alasan besok akan pergi jalan-jalan ke Goa Kelelawar. Tetapi izin ke ayah dan ibunya, Afif bilang mau nobar atau nonton bareng pertandingan sepak bola di rumah temannya. Dia juga bilang besok dia akan tanding futsal bersama teman-teman yang lainnya. Karena rumah teman Afif yang dijadikan nobar masih di daerah Cengkeh, dekat dengan rumah kakek dan neneknya, jadi orang tua Afif mengizinkan dan mengira Afif akan menginap di rumah kakek neneknya. Ini adalah pertama kalinya Afif akan main lebih dari jam 9 malam. Sebelumnya, dia tidak pernah. Lalu, pada jam setengah 11 malam, Afif melakukan video call kepada orang tuanya, menunjukkan bahwa dia sedang masak mie bersama teman-temannya. Tidak disangka, ternyata itu adalah panggilan video call terakhir dari Afif. Karena semenjak itu, Afif hilang, tidak ada kabar lagi. Sampai keesokan harinya, di hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, Afif ternyata tidak pulang ke rumah neneknya. Orang tua dan saudara yang lain menghubungi nomor ponsel Afif, tetapi tidak aktif. Mereka juga mencari ke sana ke sini, tapi tidak ada yang tahu keberadaan Afif. Sampai pada siang harinya, tepatnya jam 11:55, ada informasi mengenai penemuan mayat seorang anak di Sungai Kuranji, tepatnya di bawah jembatan di Jalan Bypass KM 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. Kabar itu pun viral di media sosial. Beberapa rekan dari ibu Afif mengirimkan foto jasad mayat yang ditemukan di bawah jembatan kepada ibu Afif karena ada kemiripan dengan anaknya. Melihat itu, keluarga pun langsung mendatangi Polsek Kuranji yang berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Sungai Kuranji. Awalnya, keluarga mengira bahwa Afif dibegal. Akan tetapi, ketika keluarga sampai di Polsek Kuranji, di sana polisi mengatakan bahwa Afif merupakan pelaku tawuran dan Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranji. Mendengar itu, tentunya keluarga syok, tidak percaya begitu saja. Karena menurutnya, selama ini Afif bukanlah anak yang suka tawuran. Dia anak rumahan dan gak neko-neko. Berbanding terbalik dengan keterangan Polsek Kuranji yang mengatakan kepada keluarga bahwa Afif tewas karena melompat dari jembatan
ke sungai saat hendak tawuran. Polisi menjelaskan bahwa Sabtu malam itu pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tawuran sekitar jam 2 dini hari. Karena itu, tim dari Sabhara, Polresta Padang, dan Polda Sumbar diturunkan untuk mencegahnya. Terjadilah aksi pengejaran oleh polisi terhadap beberapa rombongan pengendara motor di Jalan Bypass Kuranji. Pada sekitar pukul 4 kurang lebih, polisi memepet motor Adit yang membonceng Afif dan menendang keduanya hingga terjatuh. Saat berada di jembatan Sungai Kuranji, petugas yang memepet mereka kemudian berlalu untuk mengejar kendaraan yang lain. Pada saat itu, keluarga merasa janggal atas pernyataan polisi, dan ada beberapa kejadian yang menurut keluarga aneh saat berada di Polsek Kuranji dan di Rumah Sakit Bayangkara. Yang pertama, keluarga Afif sempat diminta oleh polisi untuk menandatangani dokumen yang berisi perjanjian agar kasus kematian Afif tidak dilanjutkan. Namun, keluarga menolak menandatangani dokumen tersebut. Yang kedua, ketika jenazah Afif akan diotopsi, awalnya keluarga akan mengotopsi jenazah Afif di Rumah Sakit M. Jamil. Akan tetapi, polisi merekomendasikan untuk mengotopsi di Rumah Sakit Bayangkara dengan alasan gratis tanpa biaya. Lalu, keluarga pun menyetujuinya. Namun, ketika proses otopsi dilakukan, keluarga kembali merasa janggal karena keluarga dilarang untuk melihat proses otopsi secara langsung. Keluarga juga dilarang untuk memandikan jenazah Afif karena petugas rumah sakitlah yang akan memandikan sampai mengkafani jenazah. Lalu polisi juga mewanti-wanti agar keluarga Afif tidak memfotokan kondisi tubuh jenazah dengan alasan aib karena korban meninggal saat hendak tawuran. Ketika semuanya sudah selesai, keluarga Afif berencana membawa jenazah pulang. Mereka sudah menyiapkan ambulan untuk membawa jenazah. Namun, usaha itu sempat dihalang-halangi polisi. Petugas bahkan melarang untuk keluarga melihat jenazah Afif secara menyeluruh. Jadi hanya wajahnya saja yang boleh dilihat. Pada akhirnya, jenazah sudah ada di rumah. Keluarga kembali memandikan jenazah Afif. Dihadiri para tetangga, kerabat, dan saudara-saudara Afif yang lain. Saat jenazah dimandikan, keluarga melihat ada beberapa memar. Salah satunya ada yang menyerupai jejak sepatu di tubuh Afif. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang menjadikan alasan keluarga yakin bahwa Afif Maulana meninggal bukan karena terjun dari jembatan, akan tetapi karena disiksa dan mayatnya dibuang di bawah jembatan oleh oknum kepolisian. Atas kejadian ini, keluarga akhirnya memviralkan kasus Afif, seraya mengontak lembaga bantuan hukum Padang. Usai jenazah Afif dimakamkan, Riki sang paman mendapatkan informasi dari temannya bahwa Afif terakhir kali pergi dengan Adit. Menurut informasi, pertemanan antara Adit dan Afif itu belum begitu lama. Mereka baru kenal sekitar 2 mingguan. Dari teman-temannya, akhirnya Riki berhasil menghubungi Adit. Lalu di hari Selasa, Adit mendatangi rumah Riki bersama dengan kakaknya untuk memberikan keterangan. Riki merekam kesaksian Adit. Menurut Adit, pada saat itu sekitar jam 4 hari Minggu, dia dan Afif sedang berboncengan sepeda motor menuju utara di jembatan.
Lalu mereka dihampiri anggota Sabhara Polda Sumbar yang menendang motor mereka, menyebabkan mereka terjatuh. Afif terpelanting sejauh 2 meter darinya. Lalu Adit kemudian mengambil ponselnya dari jok motor yang terbuka akibat jatuh. Tidak lama Adit ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuranji oleh polisi. Adit melihat Afif berdiri dikelilingi polisi yang memegang rotan sebelum kehilangan jejaknya. Saat di Polsek Kuranji, Adit dan korban lain diinterogasi dan disiksa oleh polisi. Mereka kemudian dibawa ke Polda Sumbar, dipaksa berjalan jongkok dan berguling hingga muntah. Begitu keterangan Adit. Tidak cukup dari situ, sang paman juga meminta keterangan dari saksi lain. 18 keterangan saksi yang ditangkap polisi pada saat itu. Ada yang melihat Afif di jembatan Kuranji sudah dikerumuni polisi. Dari hasil penyelidikan mandiri, keluarga juga memperoleh beberapa keterangan yang telah direkam. Dalam rekaman itu, ada salah satu anak yang mengaku melihat Afif di Polsek Kuranji. Dia mengaku tidak mengenal Afif. Tetapi setelah berita meninggalnya Afif viral di media sosial dan dia melihat fotonya, dia baru teringat bahwa Afif adalah salah satu anak yang ditangkap bersamanya di Polsek Kuranji. Menurutnya, pada saat itu ada 6 orang yang ditangkap bersamanya, lalu dibawa ke Polsek Kuranji. Setelah itu, ada rombongan yang menyusul lagi. Di saat itu, polisi sempat menyuruh mereka untuk berbaris, dan dia juga masih ingat persis urutan barisnya. Dia mengatakan bahwa Adit berada di urutan baris pertama, lalu dia berada di baris kedua, dan Afif berada di baris keempat. Dia juga meyakini pada saat itu mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi. Pada saat penyiksaan berlangsung, mereka disuruh menghadap ke depan. Lalu menghadaplah mereka ke depan. Dan di belakang terdengar suara minta tolong, seperti suara Afif menurutnya. Dia juga masih hafal betul pakaian yang dikenakan oleh Afif pada saat itu, yaitu baju kaos warna hitam, celana jeans warna coklat. Sebenarnya ada sedikit perbedaan kesaksian antara Adit dengan anak ini, di mana Adit memberikan keterangan bahwa dia tidak melihat Afif di Polsek Kuranji, sedangkan saksi lain melihat bahwa Afif ada di Polsek. Saat itu, Adit hendak dijadikan saksi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang untuk mendukung bukti-bukti menguatkan kematian Afif. Akan tetapi, keesokan harinya, Adit dan keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kedua kesaksian dari Adit dan saksi lain yang dikumpulkan keluarga bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Padang itu dibantah polisi. Polisi mengklaim bahwa mereka memiliki bukti Afif meninggal karena meloncat ke sungai. Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, mengatakan bukti itu berasal dari keterangan, yaitu keterangan dari Adit. Menurutnya, pada saat itu aparat polisi sedang berusaha membubarkan tawuran. Saat mereka melihat Afif dan Adit naik motor, Suharyono mengaku bahwa petugasnya memang benar menendang motor yang dikendarai oleh korban dan Adit. Mereka kemudian terjatuh di jalan raya Jembatan Kuranji. Keterangan Adit kepada polisi, pada saat itu dia mengaku diajak oleh Afif untuk meloncat dari jembatan. Namun, Adit menolaknya. Pada saat Adit mencari HP-nya yang jatuh, tak lama ada polisi datang dan menangkapnya. Setelah Adit ditangkap polisi, Adit sempat mencari keberadaan Afif, namun tidak ada. Sejak saat itu,
Dia tidak melihat Afif lagi. Adit lalu mengatakan kepada polisi bahwa ada temannya yang melompat dari jembatan. Polisi tidak percaya. Adit terus diringkus dan dibawa ke Polsek Kuranji. Ketika sampai di Polsek Kuranji, Adit dikumpulkan bersama 17 orang lainnya yang diduga akan tawuran. Pada saat itu, Adit tidak melihat sosok Afif. Menurut keterangan polisi, Adit kembali bilang bahwa ada temannya yang loncat dari jembatan, tapi lagi-lagi polisi menghiraukannya. Adit dan 17 orang lainnya lalu menerima kekerasan fisik di Polsek Kuranji. Hal ini diakui Polda Sumbar bahwa belasan anak tersebut mengalami penyalahgunaan kekerasan seperti dipukul, disundut rokok, hingga disetrum dengan electric gun. Selain itu, polisi juga memiliki bukti lain, yaitu polisi dapat membuka ponsel Afif yang di dalamnya terdapat chat antara Afif dengan Adit. Menurut polisi, Afif memang mengontak Adit terlebih dahulu pada Sabtu malam jam 10 malam untuk menanyakan jadwal tawuran. Selain itu, ada juga terdapat video latihan tawuran dan video mereka berpesta. Selain itu, di ponsel Afif, polisi juga menemukan foto Afif menggunakan jaket keemasan yang sedang memegang pedang panjang. Dalam kasus ini, ada perbedaan pendapat tentang kematian Afif antara pihak kepolisian dengan pihak keluarga. Menurut Indira, kuasa hukum keluarga Afif, ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini, dan ada dugaan obstruction of justice. Mengapa kuasa dari keluarga Afif mengatakan seperti itu? Karena dilihat dari fakta yang ada, kondisi mayat Afif yang tidak memiliki luka di kepala atau di kaki layaknya orang yang jatuh dari ketinggian, serta ada kejanggalan dari Rumah Sakit Bayangkara tentang dokter forensik yang tidak memberikan berita acara otopsi kepada keluarga. Yang kedua, pernyataan Polda Sumbar yang dianggap berubah-ubah, misalnya soal teori Afif tewas karena lompat, dan ada pula yang menyebutnya terpleset. Jadi mana yang benar ya? Kejanggalan ketiga yaitu tidak adanya garis polisi usai penemuan mayat Afif. Hal ini ditemukan Indira saat menerjunkan tim ke tempat kejadian perkara pada tanggal 7 Juni. Menurut Indira, garis polisi baru dipasang 2 minggu setelah kejadian. Indira juga menyebut ditemukan perubahan tempat kejadian perkara. Dari semula kedalaman sungai 30 cm menjadi 1,07 meter dengan dugaan mengeruk dasar sungai sehingga ketinggian air di lokasi itu berubah. Lalu keempat, tidak adanya rekaman CCTV di Polsek Kuranji dan di sekitar TKP di jembatan Sungai Kuranji. Kapolda Sumbar menyebutkan CCTV itu baru dicek pada tanggal 23 Juni dan hanya bisa menampilkan data 11 hari ke belakang. Kejanggalan yang kelima yaitu polisi memberikan pernyataan lisan kepada media bahwa akan menutup kasus ini. Padahal pada kenyataannya, semua saksi yang mengetahui dan mengalami kejadian belum diperiksa semua. Maka dari itu, keluarga almarhum Afif merasa keberatan jika kasus ini segera ditutup, karena polisi tidak bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan bukti yang ada mengenai penyebab korban Afif meninggal dunia. Keluarga juga meminta keadilan kepada pihak-pihak yang berwenang agar dapat mengusut tuntas kasus ini.